Pemirsa, 22 bus listrik diserah terimakan dari PT Vektor Teknologi Mobilitas ke PT Mayasari Bakti. Nantinya 22 bus ini akan digunakan sebagai bus Transjakarta yang ramah lingkungan. Dalam serah terima yang dilaksanakan di Pool Utama Mayasari Bakti ini turut dihadiri oleh CEO PT Bakri and Brothers sekaligus Presiden Komisaris PT Vektor Teknologi Mobilitas Anindya Bakri. Seluruh bus yang nantinya akan digunakan berjenis K9 low deck. Nantinya bus ini akan beroperasi di DKI Jakarta dengan mengangkut penumpang dari halte konvensional. Dengan adanya bus listrik ini merupakan komitmen yang dipegang oleh PT Mayasari Bakti dan PT Vektor Teknologi Mobilitas untuk mendukung program pemerintah 2060 Indonesia Net Zero Emission. Untuk mengetahui informasi terbaru bus listrik yang akan digunakan untuk bus Transjakarta, ada rekan kami, Zidani Duhan yang akan mengabarkan secara langsung. Duhan, bagaimana dengan informasi selengkapnya? Ya, selamat sore Sira dan juga pemirsa, baru saja berakhir tadi prosesi dari serah terima 22 bis listrik antara PT Vektor Teknologi Mobilitas dengan PT Mayasari Bakti. Tentunya ini adalah di pool khusus tempat bis listrik yang dimiliki oleh PT Mayasari Bakti. Tadi juga para pimpinan baik dari Vektor maupun dari Mayasari Bakti telah mencoba menaiki langsung bagaimana unit yang nantinya akan digunakan untuk bis Transjakarta ini. Dan untuk menanyakan bagaimana kesan-kesannya, saya akan bertanya kepada Pak Anindya Bakri selaku Presiden Komisaris dari PT Vektor Teknologi Mobilitas. Pak, tadi telah mencoba langsung bisnya, seperti apa Pak kesannya? Pertama-tama bus ini memang dibuat oleh BYD, perusahaan terkemuka dari dunia internasional yang memang mempunyai market share besar, sehingga sudah terlatih lah dan sudah digunakan 30 di Transjakarta dan ini 22 lagi batch berikutnya. Dan ini tidaklah mungkin bisa terjadi kalau tidak sahabat saya, Pak Ade, senior saya, memberikan kepercayaan dari Mayasari Bakti. Jadi tadi datang di dalam mencoba bersama-sama, bukan saja dari BYD dan Mayasari Bakti, tapi juga bapak-bapak terhormat dari Transjakarta dan juga Dishub, bahkan Kemenko Marinvest juga hadir. Jadi ini membuktikan bahwa Indonesia mulai dari Jakarta siap untuk mengelektrifikasi transportasi publik. Untuk Pak Ade nih Pak, selaku CEO atau owner dari PT Mayasari Bakti ini, hasil evaluasi selama 1 tahun itu seperti apa Pak ke belakang? Ya, alhamdulillah ya, kerjasama sama Bakri atau Vektor dalam hal ini ya, selama 1 tahun ini ya berjalan lancar dan tidak ada kendala-kendala yang sangat urgen sekali ya, jadi relatif lancar lah ya itu. Pak Anin, untuk target atau cita-cita bersama nih Pak dari PT Vektor Teknologi Mobilitas yang bekerja sama juga dengan PT Mayasari Bakti itu seperti apa Pak? Tadi saya bicara dengan Pak Ade, kita tentunya berbangga sebagai manusia Indonesia bisa menjadi pelopor dalam electric vehicle atau elektrifikasi dari transportasi publik. Pada batch pertama saja di 30 bus itu kita dalam setahun bisa mengangkut 6 juta pelanggan dan itu tidak sedikit. Dan jumlah daripada penghematan subsidi solar dari pemerintah itu luar biasa besarnya. Hitungan kami bisa sampai 800.000 perak per hari. Ditambah lagi biaya untuk pengisian dibanding solar, listrik ini bisa hanya 30%-nya. Belum lagi dengan tadi emisi karbon yang jauh lebih rendah. Jadi kita melihat dampaknya sangat besar. Plus buat orang yang naik merasa wah tidak bising dan tidak bau. Jadi mimpi kita bagaimana dimulai dari Transjakarta yang notabene punya 10.000 bus, kita bisa melakukan suatu elektrifikasi yang besar dan bisa nanti menular mudah-mudahan di daerah-daerah lain. Dan terakhir tadi kita juga upaya dengan teman-teman BYD bahwa mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi kita bisa punya bus nasional dengan brand sendiri yang bisa menggunakan seluruh komponen dari bangsa Indonesia dan menjadi kebanggaan kita semua.
Baik, terakhir Pak Anin, kemarin Vector sempat meluncurkan motor listrik, sekarang juga menyuplai 22 bis listrik. Apakah ini menjadi tanda bahwa baik dari PT Bakri Brothers ataupun dari PT Vector akan serius untuk berada di industri motor listrik? Betul, tentunya tidak mungkin tanpa kawan-kawan seperti Pak Ade dan Mayasari, tapi kita sangat serius karena memang Bakri Autopart sudah 47 tahun ada di bisnis owner deal atau namanya komponen. Sehingga untuk kita fokus kepada yang lebih besar lagi untuk membuat bus nasional ini merupakan suatu tantangan tapi juga suatu harapan besar. Pak Ade, saya ingin bertanya Pak terakhir untuk Pak Ade, respon dari masyarakat Pak mengenai bis listrik yang selama ini sudah digunakan di Transjakarta seperti apa Pak? Ya seperti tadi katakan oleh Pak Yoga ya bahwa di jalur Kuningan ya itu kan penumpang sampai 100 orang tuh kan. Sebetulnya kan regulasi itu nggak boleh ya, tapi keadaan juga jadi ini menandakan bahwa bis listrik harus dipercepat pengadaannya itu ya. Yes, dan Mayasari Bakti siap untuk mempercepat. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih Pak Anin dan juga Pak Ade untuk informasinya. Ya pemirsa, itu dia informasi dari Presiden Komisaris PT Vector Teknologi Mobilitas Pak Anindya Bakri dan juga Pak Ade selaku CEO dari PT Mayasari Bakti. Nantinya pemirsa ke-22 bus ini akan digunakan untuk bis Transjakarta khususnya yang naik dari sebelah kiri atau bis Transjakarta yang akan membawa penumpang dari halte-halte konvensional. Untuk sementara itu, Sira dan juga pemirsa kembali ke studio. Baik, terima kasih Zinedine Duhan, informasi langsung dari Jakarta.